soal integritas dan kepribadian. Soal nomor 1. Pegawai merupakan komponen dalam institusi negara yang ditinjau untuk menjaga integritas lembaga. Komponen tersebut termasuk ke dalam A. Komponen internal, B. Komponen eksternal, C. Komponen ektir, D. Komponen koreksi, E. Komponen struktural. Jawaban soal nomor 1 adalah A. Komponen internal. Soal nomor 2. Perlunya transparansi kinerja agar terhindar dari konflik kepentingan dan cara terbaik untuk menghindar dari penyuapan merupakan kegiatan untuk membentuk A. Sistem anti korupsi, B. Budaya organisasi, C. Pengelolaan sumber daya manusia, D. Pengelolaan anggaran, E. Karakter pegawai instansi. Jawaban soal nomor 2 adalah B. Budaya organisasi. Soal nomor 3. Berikut ini yang bukan sebagai komponen untuk membangun sumber daya manusia dalam institusi agar memiliki integritas tinggi adalah A. Promosi, B. Mutasi, C. Rekrutmen, D. Seminar, E. Prestasi kinerja. Jawaban soal nomor 3 adalah D. Seminar. Soal nomor 4. Integritas selalu berkaitan dengan kredibilitas, di mana kredibilitas menyangkut tentang keterampilan atau kemampuan, sedangkan integritas berkaitan dengan A. Kepribadian, B. Hati, C. Perilaku, D. Skills, E. Pengetahuan. Jawaban soal nomor 4 adalah B. Hati. Soal nomor 5. Amanat Pancasila dalam membangun integritas warga negara yang merujuk pada sila kedua menunjukkan etika dalam A. Ekonomi, B. Budaya, C. Pemerintahan, D. Sosial budaya, E. Hukum. Jawaban soal nomor 5 adalah D. Sosial budaya. Soal nomor 6. Pelaksanaan tugas pegawai dalam melayani harus dilandaskan pada perilaku transparan, akuntabel, dan bebas korupsi merupakan pengertian dari A. Integritas internal, B. Integritas eksternal, C. Integritas proporsional, D. Integritas konseptual, E. Integritas struktural. Jawaban soal nomor 6 adalah B. Integritas eksternal. Soal nomor 7. Setiap pegawai harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memberikan informasi secara jujur, benar dan tidak diskriminatif terhadap masyarakat karena menganut asas A. Proporsionalitas, B. Efektivitas, C. Kepentingan umum, D. Keterbukaan, E. Tertib penyelenggara negara. Jawaban soal nomor 7 adalah D. Keterbukaan. Soal nomor 8. Prinsip untuk mencegah tindakan korupsi perlu ditanamkan sejak dini, kecuali A. Akuntabilitas, B. Kewajaran, C. Transparansi, D. Kontrol kebijakan, E. Kritis. Jawaban soal nomor 8 adalah E. Kritis. Soal nomor 9. Sikap yang mencerminkan kesatuan antara pengetahuan, perkataan, dan perilaku dikenal sebagai A. Jujur, B. Disiplin, C. Tanggung jawab, D. Adil, E. Berani. Jawaban soal nomor 9 adalah A. Jujur. Soal nomor 10. Nilai-nilai berikut yang termasuk dalam nilai anti korupsi pada aspek etos kerja adalah A. Jujur, tanggung jawab dan adil, B. Tanggung jawab, peduli, dan mandiri, C. Kerja keras, mandiri, dan sederhana, D. Adil, berani, dan peduli, E. Jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Jawaban soal nomor 10 adalah C. Kerja keras, mandiri, dan sederhana. Soal nomor 11. Konsep integritas nasional yang dikonsepsikan oleh KPK terdiri atas A. 5 nilai, B. 6 nilai, C. 7 nilai, D. 8 nilai, E. 9 nilai. Jawaban soal nomor 11 adalah E. 9 nilai. Soal nomor 12. Integritas berdasarkan kompetensi KPK memiliki pengertian bahwa A. Bertindak sesuai perkataan dan tindakan sesuai dengan nilai secara konsisten, B.
mutu, sifat, dan keadaan yang digambarkan secara utuh yang memancarkan kewibawaan. C. Patuh pada kode etik dalam perkataan dan perbuatan. D. Berkepribadian utuh yang merujuk pada nilai moral dan etika. E. Kepribadian yang membawa marwah bangsa dan negara sebagai identitas nasional. Jawaban soal nomor 12 adalah A. Bertindak sesuai perkataan dan tindakan sesuai dengan nilai secara konsisten. Soal nomor 13. Ada 9 nilai integritas dalam anti korupsi yang terbagi dalam 3 aspek, yaitu A. Inti, sikap, dan etos kerja. B. Personal, perilaku, dan norma. C. Kepribadian, agama, dan etos kerja. D. Nilai, norma, dan kepribadian. E. Inti, personal, dan sikap. Jawaban soal nomor 13 adalah A. Inti, sikap, dan etos kerja. Soal nomor 14. KPK sebagai lembaga khusus tindak pidana korupsi memiliki andil dalam perkara korupsi terutama dalam bidang A. Penuntutan. B. Penyidikan. C. Penuntutan sekaligus penyidikan. D. Pemutusan perkara. E. Penyidikan sekaligus pemutusan perkara. Jawaban soal nomor 14 adalah C. Penuntutan sekaligus penyidikan. Soal nomor 15. Keutamaan seorang aparatur sipil negara, ASN sebagai pejabat publik harus berintegritas tinggi pada nilai A. Kejujuran. B. Kedisiplinan. C. Tanggung jawab. D. Kepedulian. E. Pelayanan publik. Jawaban soal nomor 15 adalah A. Kejujuran. Soal nomor 16. Maksud dari etika penegakan hukum berkeadilan adalah A. Menumbuhkan tertib sosial, ketenangan, dan peraturan hidup bersama. B. Meningkatkan kesadaran hukum bagi sesama tanpa pandang bulu. C. Persamaan di muka hukum. D. Kepastian hukum bagi seluruh warga negara. E. Bersumber pada Pancasila demi tercipta keadilan sosial. Jawaban soal nomor 16 adalah A. Menumbuhkan tertib sosial, ketenangan, dan peraturan hidup bersama. Soal nomor 17. Nilai kejujuran, toleransi, dan kepedulian merupakan nilai yang terkandung dalam masyarakat yang ditinjau dari sisi A. Sosial budaya. B. Kemanusiaan. C. Agama. D. Adat istiadat. E. Personal. Jawaban soal nomor 17 adalah A. Sosial budaya. Soal nomor 18. Tindakan vandalisme merupakan contoh tindakan yang tidak terpuji karena tergolong sebagai tindakan A. Kriminalitas. B. Amodal. C. Seksualitas. D. Bullying. E. Intoleransi. Jawaban soal nomor 18 adalah A. Kriminalitas. Soal nomor 19. Hal yang paling sulit untuk menjadi manusia yang berintegritas adalah A. Perilaku jujur. B. Tanggung jawab. C. Disiplin. D. Konsistensi. E. Percaya terhadap orang lain. Jawaban soal nomor 19 adalah D. Konsistensi. Soal nomor 20. Berikut ini yang berkewajiban lapor dalam penerimaan gratifikasi atau pemberian hadiah, kecuali A. Pejabat lembaga tinggi negara. B. Pejabat negara lembaga tertinggi. C. Menteri. D. Hakim. E. Jaksa. Jawaban soal nomor 20 adalah E. Jaksa. Soal nomor 21. Bentuk penyalahgunaan wewenang atas jabatan yang melekat pada penyelenggara negara untuk kepentingan keluarga atau kolega dapat digolongkan sebagai tindakan A. Korupsi. B. Kolusi. C. Nepotisme. D. Gratifikasi. E. Pidana. Jawaban soal nomor 21 adalah C. Nepotisme. Soal nomor 22. Baik buruknya perilaku seorang penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dapat dilihat dari dua aspek, yaitu A. Integritas dan komitmen. B. Kinerja dan komitmen. C. Prestasi dan integritas. D. Etika dan perilaku. E. Norma dan etika. Jawaban soal nomor 22 adalah A. Integritas dan komitmen.
Soal nomor 23. Keteladanan seorang pemimpin jelas diperlukan demi terwujudnya kepemimpinan dan kebijakan yang baik dan benar. Istilah tersebut dalam falsafah Jawa dikenal dengan A. Tutwuri Handayani, B. Ing Ngarsosung Tulodo, C. Ing Madya Mangun Karso, D. Sengkut Gumregut, E. Dumadi Tumrap Sesame. Jawaban soal nomor 23 adalah B. Ing Ngarsosung Tulodo. Soal nomor 24. Faktor eksternal yang bisa memicu tindak pidana korupsi, kecuali A. Politik, B. Hukum, C. Sosial budaya, D. Organisasi, E. Ekonomi. Jawaban soal nomor 24 adalah C. Sosial budaya. Soal nomor 25. Indikator seseorang dalam menilai baik dan buruk merupakan tendensi dari nilai A. Norma, B. Moral, C. Etika, D. Estetika, E. Kesusilaan. Jawaban soal nomor 25 adalah B. Moral.